Hai Art People, kali ini saya lagi berada di kediaman rumah salah satu public figure di Jakarta, yaitu Mas Ical sama Tante Vina. Terima kasih. Mas welcome ya. Maaf ya, rumahnya seadanya. Berantakan. Nyaman banget kok, nyaman banget. Dan ini kita lagi ada di salah satu taman keringnya ya, di dalam rumah. Iya. Ya kan? Kayak suasana kafe nih. Ini tuh sebenarnya kita mau bikin konsep ala-ala garden. Ala-ala garden. Ala-ala garden. Jadi Davina kan juga suka masak tuh. Iya. Oh ya ini ada kitchen. Ada kitchennya kebetulan. Nah, dia kalau bikin story kok kayaknya kurang indah gitu. Oh. Nah, terus kebetulan kemarin pas mau lebaran kan keluarga semua datang ke Jakarta tuh. Iya. Nah, jadi sekarang dirapiin biar keluarga kalau datang juga nyaman. Nah, awal ini nih. Backdropnya ini dari tadi gua naksir. Ini backdrop, ini bikin sendiri. Ini asal mulai gimana? Bikin sendiri. Desain sendiri, pasang sendiri. Jadi nggak pakai vendor, nggak pakai teman. Nggak pakai vendor. Jadi pertama mau pakai vendor. Oke. Ini mungkin bisa jadi referensi buat temen-temen nih. Gimana caranya bisa mendesain rumah tapi nggak boros, ekonomis lah. Siap. Gimana? Irit. Jadi kalau pakai vendor kan hitungannya per meter. Per meter itu 1,3 juta. Oke. Segitulah 1,3 juta. Tapi kita tahu beres. Nah ini tuh ukuran 3 kali 3 kalau nggak salah. Oke. Berarti berapa tuh? 9 meter persegi. Iya 9 meter persegi. Lumayan kan? Ya kan 10 jutaan lah. 10 jutaan. Nah akhirnya belilah ini. Ini kan satu lempeng itu 70 kali 30 kalau nggak salah. Saya kurang tahu. 70 kali 30 kalau nggak salah. Itu tuh harganya 72.000. Nah, 72.000 ya. Itu banget. Ini tuh butuh sekitar 20-an lah. 20 sekian lah. Berarti kan nyambung sendiri. Luar biasa. Nah, akhirnya lihat tutorial di YouTube tuh. Tutorial di YouTube. Oh, harus pakai step gun. Step gun itu. Beli. Aslinya nggak punya. Udah belain pengen masak sendiri. Tadi polos. Terus mikir lagi. Daunnya ini caranya gimana masanya? Akhirnya beli daun-daunnya digunting-gunting di step gun juga. Ini sebelum tahu art grace nih. Belum tahu art grace. Nah, pas bikin ini kok masih ada yang kurang apa ya? Oh ya udah deh, dikasih tanaman-tanaman tadinya masih ada yang kurang kan? Tanaman hidup nih, masih ada yang kurang. Apalagi ya mikirnya? Baru pengen rumput sintetis. Rumput sintetis itu udah aslinya nggak kayak gini ya? Aslinya kayak gini. Ini keramik biasa. Dasarnya keramik ya, sebelum ada rumputnya. Ya akhirnya mikir kita pasang rumput sintetis lah gitu. Akhirnya kita ke toko-toko yang jual rumput sintetis. Mulai nyari ya. Mulai nyari juga. Itu kan ada ukurannya ya. Ukurannya itu berapa meter? Lebarnya tuh ada 1 meter dan 2 meter ya. Ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Nah ini kan 3 kali berapa? 7 apa 6 ya? Pasti butuh custom. Nah nggak ada yang pas gitu. Pasti butuh custom kan. Aku mikir. Nah akhirnya ke toko material dekat sini nih. Ada toko material dekat sini. Itu dia cuma lebarnya 2 meter kalau nggak salah ya. Lebarnya itu 3 meter lah. Wah, tapi aku harus nyambung berapa kali nih? Bisa nggak kalau aku nyetak langsung satu ukuran? Bisa mas, coba tapi mas hubungin aja Instagramnya. Oke. Saya tuh langsung hubungin. Ada kan di brosurnya ada barcode Instagramnya tuh. Langsung aku barcode. Wah ini lebih bisa ini kan, lebih bisa langsung konsultasi ahlinya ya kan? Langsung ahlinya. Nah makanya, dan seperti kalian kan menawarkan beberapa jenis rumput kan? Yes, bener. Ada yang macam-macam, kita ada 8 jenis. Ada 8 jenis. Nah, terus udah terserah deh, aku bilang sama Mas siapa? Mas Santo. Udah mas, terserah mana yang bagus. Akhirnya dipasangin yang paling bagus nih. Ini yang terpasang nih art semi green, tingginya 4 cm, yang paling tebel, yang paling empuk. Ini yang premium ya? Buat aktivitas. Oh iya, ini yang paling premium ya? Paling premium banget. Kenapa? Yang dari pasaran. Tapi ini kayak real banget loh. Thank you. Pas datang pertama kali tuh aku kayak injek, rumput beneran nggak sih gitu? Kayak real banget. Percaya kan kalau ini sintetis. Iya benar. Tapi kenapa ini premiumnya? Apa yang membedakan rumput sintetis art grace yang premium ini sama yang toko-toko lain punya?
yang membedakan itu kan tentunya jam terbang Kak. Jam terbang kita R&D-nya ada sendiri, kita ada sertifikatnya, ya kan? Kita ada teknologinya, sama kita juga memastikan juga sih dengan kartu garansi. Jadi kalau ada masalah kita cepat tangani. Dan selama ini sih ya alhamdulillah kita berjalan 9 tahun, nggak ada rumput kita yang terpasang itu rontok atau pudar warnanya. Atau pudar. Itu track record kami yang kita benar-benar jaga nih reputasi kita. Di situ kan di brosurnya waktu itu kan aku lihat ada 5 tahun apa itu? 5 tahun itu garansinya dari kita. Oh, garansi. Jadi garansi sama lifetime beda ya. Oh. Ya kan? Kalau kita beli elektronik kan ada garansinya katakanlah 1 tahun nih. Tapi kan bukan berarti itu 1 tahun produk tersebut akan rusak. Apa yang digaransi selama 5 tahun? Yang digaransi dari kita itu ketahanan warnanya, Mas. Ketahanan warnanya. Ya. Sama sepertinya juga kerontokan juga sih. Cuman kalau kerontokan itu kita harus lihat case by case dulu lah. Benar. Takutnya ada unsur kesengajaan atau masih di luar tanggung jawab kami sebagai vendor. Gitu. Jadi kalau seumpama kurang dari 5 tahun warnanya itu pudar Yes. atau rontok bisa digaransi. Ganti baru. Ganti baru langsung. Kayaknya besok kita ini deh. Nggak boleh jangan. Biar ganti baru. Ya itu yang saya maksud tadi dengan sengaja, jangan disengaja. Iya. Jadi itu ya kenapa ya pilihnya Itu akhirnya hijau-hijau, terus akhirnya milih Argres, tahu dari toko bangunan, terus sempat cek track record kita kan, maksudnya Argres ini udah berdiri berapa tahun, ya kan produknya bagus atau enggaknya. Masih Ical sempat bandingin nggak sih atau ngecek di luar sana sendirinya? kalau kita sebagai customer awam ya Baru ya ini, maksudnya Baru. sebelumnya nggak ngerti apa-apa nggak ngerti tentang apa-apa, sintetis. nggak ngerti apa-apa tentang rumput sintetis, ngelihat tampilan Instagram kalian, terus lihat review-review yang pernah kalian pasang. Di situ ada foto kalian pernah pasang lapangan futsal di sekolahan ya. Ya, benar, sekolah internasional. Sekolahan, terus di ininya juga ada sertifikat kalian. Nah, menurut aku sertifikat kan nggak semata-mata kita bikin sendiri kan. Iya dong, sertifikatnya kan internasional. 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 Ya udah, langsung aku DM deh tuh. Nah, saya mau konsultasi buat rumput sintetis. Direspon cepat juga. Ya udah. Responnya juga cepat. Waktu itu juga saya juga minta cepat. Karena hamin 1 minggu ya Mas Santo ya. Hamin 1, jadi saya tuh ngubungin hamin 1 minggu. 2 hari kemudian timnya Mas Steven datang, ngukur. Besoknya langsung datang. Pemasangan cuma berapa jam? Pemasangan cuma Sejam? 1 jam kurang kali. Cepet banget sih. Tapi saya minta bongkar lagi waktu itu. Gara-gara saya lupa bikin konten. Oh, alah. Enggak, kan saya bikin cepet Belum kerekam. Belum kerekam. Mas, bongkar lagi aja deh. Aku pengen bikin timelapse. Jadi dari yang belum apa-apa jadi apa-apa kan. Gitu. Terus ya udah. Tapi aku sempat ragu tuh Mas. Mungkin Mas Steven juga bisa menjelaskan. Siap. Rumput sintetis ini kan kita nggak tahu tuh di bawahnya itu nanti akan ada kuman, akan ada hewan, akan ada mungkin air yang menampung. Kalau air penampung kan kita contoh nih nanti airnya air yang mungkin bisa basi, air susu murni kan, air susu bisa basi tuh Mas. Bisa dijamur. Nah, bisa jamur. Nah itu Argres ini bisa mengantisipasi juga. Kalau mengantisipasi tentunya nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi untuk metode pembersihannya sangat cukup mudah, ya kan? Kan kita masih bisa lihat kan. Tinggal sikat pakai air. Ya, kalau untuk menghilangin bau pakai air sabun sama sikat, disikat aja udah langsung hilang kok. Entah itu jamur, entah itu kuman. Tapi pada dasarnya sih memang ya penanggulangannya sih nggak bisa, maksudnya auto detect itu rumputnya. Alert ini ada kuman atau alert ini ada jamur, nggak bisa sih. Itu harus by visual sama by ya ini sensornya kita ini kita bisa mencium atau enggak, lihat dari samping rong sama rumputnya. Tapi treatmentnya aman. Treatmentnya aman ya? Kalau misalnya kita sikat itu kemungkinan rontok. Enggak dong. Enggak. Karena kita ada teknologi vulkannya itu tadi yang menjaga, menjamin bahwa rumput sintetis kita ini nanti rontok. Nah, berarti air yang di bawah rumput itu nanti bisa hilangkah atau nanti bisa menguap terus menghilang atau gimana? Nah itu tergantung dari dasarannya rumput sintetis ini terpasangnya itu sudah harus bagus pembuangan airnya, ada kemiringannya. Jadi jangan dipasang di dasar yang datar ya, harus ada kemiringannya dan harus diaturkan pembuangan airnya. Entah itu berupa bak kontrol atau pipa paralon, itu
itu kami juga bisa membantu dalam segi itu, konsultasi sebelum kita melakukan pemasangan. Tentunya kayak di rumahnya Mas Ican ini kan pasti kita lakukan survei dulu kan, kita pastiin bahwa pembuangan airnya semua lancar. Jadi barusan itu semua oke, checklist barusan kita pasang untuk sintetisnya. Jadi udah ya itu antisipasinya di sana Mas. Pantas waktu itu aku pernah ngecek ya, waktu pernah ngecek, jadi kan aku penasaran tuh, aku lihat. Jadi ternyata di bawah rumputnya itu ada ada lubang-lubang buat penyerapan itu kan, buat penyerapan sama ada garis buang airnya. Ya, sama ada garis-garis panjang itu yang satu arah itu buat aluran saluran airnya kan. Bener, biar airnya juga nggak kemana-mana gitu. Iya. Ada ke bawah ya udah kalian ngikutnya kemiringan daripada permukaan dasarnya itu. Nah, gitu Mas. Mas Steve, di sini kan biasanya kan aku ini dapur, terus kalau teman-teman datang kan maaf ya ada yang rokok. Ya. Nah, rokoknya tuh kadang jatuh di bawah nih. Oke. Jatuh di jatuh di rumput. Iya. Nah itu berarti bahaya juga dong, nanti bisa potensi kebakaran juga dong? Enggak, kasih cal. Karena ya produk kita ada fire retardantnya, jadi ada fire retardant, jadi dia akan menjamin bahwa apinya kalau kami kontak sama rumputnya kita itu dia nggak menyebar apinya. Jadi dia akan dia nggak akan menyebar pertama, sama dia nggak akan trigger untuk rangsang bakar. Iya, rangsang bakar. Jadi dia akan langsung mencium dan itu aja sih efeknya, cuman paling tercium bau sakit itu aja sih. Aman. Terus sama ini kan aku pakai plafon nih. Yes. Nah, kalau waktu kena sinar matahari, rumputnya itu kayak berdiri sendiri, memang itu teknologi dari Arke sendiri? Ya benar, tembakan Mas Ican sangat tepat. Itu teknologi apa itu? Stand art. Stand art. Jadi dia memastikan stand itu kan berdiri kan ya. Art itu kan memang art itu kan trademark kita nih. Jadi itu stand art itu memastikan bahwa rumput kita memang mudah untuk berdiri tegak dan tidak tidur terus. Karena kalau tidur terus kan kayaknya seperti karpet. Benar. Nggak alami, nggak natural. Kan rumput itu alaminya kan nggak tertidur gitu ya. Benar. Rumput kan pasti berdiri kan, tumbuhnya juga ke atas ya. Gitu sih. Makanya pas pertama pasang itu aku lihat tuh benar-benar kayak bagus banget. Jadi ini kesimpulannya puas nih pakai produknya daripada Arges nih. Puas banget. Nggak ada komplain kan? serius. Saya harap nggak ada kayak keluhan atau mungkin ada masukan juga bagi kami. Masukan apa ya? Nah, dari tadi tuh aku juga mikir nih. Susah banget cari kekurangannya. Dari tadi aku mikir nih. Nggak ada yang sempurna nih. Ini kita nggak sempurna. Ini kebetulan pas ketemu Mas Steven, aku pengen ngasih tahu juga kekurangannya apa, tapi nggak nemu nih. Masa? Kekurangannya apa nggak nemu nih. Jangan sungan-sungan mas sama kita. Aku cari dulu ya. Karena menurut aku kita kan harus fair, maksudnya harus fair. Kalau combine antara rumput sintetis ke rumput sintetis sudah biasa. Nah, makanya kita harus mengcombine rumput sintetis sama rumput asli. Kan? Oke. Nah, kalau pertanyaannya adalah kenapa nggak pakai rumput asli? Nah, pertama kalau pakai rumput asli, wah ribet ya, karena dia akan melakukan pertumbuhan. Ya. Terus nanti kalau seumpama kena air pun beda sama rumput sintetis. Rumput sintetis dia kan punya aliran sendiri yang akhirnya bisa nggak becek lah. Ya. Kalau rumput asli kan ketika becek atau berair kita injek atau kita apa nanti bisa jadi beceknya kemana-mana. Jadi ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Cuman kalau dibilang kekurangannya sih mungkin kita belum nemu ya. Ya kekurangannya yaitu nggak asli. Iya benar. Tapi kayak real gitu, kayak asli. Ya kalau buat rumah pasti yang terbaik lah kan. Secara kita udah nyari kemana-mana tuh bener-bener kayak kok rumputnya bener-bener kayak. Dia nggak percaya kalau kita udah nyari kemana-mana. Kita udah nyari kemana-mana. Beneran nih, beneran. Tapi udah. Maksudnya kita berjodoh banget gitu loh. Iya. Pas ini tuh datang, nah ini rumput beneran kali ya. Bener-bener bagus. Ada nggak maksudnya temen atau kerabat yang datang kemarin terus Aku. Ini asli ya? Kok betul banget sih? Kemarin pas lebaran. Sekarang aku balik deh. Ada nggak teman-teman aku yang DM Artis pengen nama Artis? Ada karena dia udah sih sama kadang karena dia udah nginjek sendiri, udah tahu sendiri. Ini ya, aku nggak lebih mau ngurangin. Aku kalau bilang jelek, kalau bilang bagus. Ketika mereka datang, ya bagus ya gimana masa kita bagus bilang kita jelek. Ini bukan banyak aku bilang cuma Mas Steve ya. Thank you Mas Ican. Thank you Kak Davina. Karena memang ya makanya kita belum tahu, karena memang kita kan ini pun baru 1 bulan ya. Ya. Baru 1 bulan, makanya
nanti kalau ke depan ada apapun mungkin kita akan share ke Mas Ivan, siapa tahu nanti bisa diperbaiki. Jadi biar yang udah bagus nih makin menjadi bagus dan Siap. Kita ada after service-nya juga kok. Jadi kalau saya ada butuh perbaikan atau mungkin ini mau dipindah nanti suatu saat nih, misalnya pindah rumah nanti masih tanya, ada ini mau pindah kemana, bisa dipindahin, kita bantu pindahin kok. Tinggal hubungin kita, nanti kita lepasin terus kita pasangin di area yang baru. Nah, ini kan rumput-rumput yang biasa dipakai untuk futsal ya Mas? Bukan yang ini sih. Kalau untuk yang futsal itu spesifikasinya beda lagi. Kalau ini spesifikasi yang taman. Oh, yang taman. Gitu. Kalau yang futsal itu nggak bisa tebel-tebel banget kayak begini. Soalnya kan dia speknya beda lah. Soalnya kan dia lebih ke banyak aktivitasnya. Jadi dia lebih ke fungsional. Kalau ini lebih ke estetika. Kalau yang futsal itu lebih ke fungsional. Bedanya di sana. Lebih kuat kali berarti ya. Lebih kuat juga, harus dipastikan bisa menahan gesekan atau tendangan, ya kan. Memastikan bahwa bola pantulan sama bola menggelindingnya itu optimal buat pemain bolanya. Tapi nggak apa tuh Mas, kalau lapangan futsal kan biasanya kan outdoor ya, kena hujan, kena panas, kena ini. Kalau semua produk kita kan ada anti UV. Kalau ada produk di luar sana yang nggak pakai anti UV ya tentunya pasti akan mudah ya. Tapi saya harap sebagian besar produk gratis sekarang pakai sih ada anti UV-nya. Ada anti UV-nya ya. Begitu ya. Menurut kamu gimana nih? Iya, aku bilang itu benar bagus. Bagus nggak? Mumpung ada Mas Ivan nih. Ini bukan karena ownernya ada di sini kita bilang bagus enggak, tapi emang kita lihat bagus. Thank you so much. Thank you so much. Kalau thank you. Kalau aku bandingin ke kita nggak mungkin sebut tokonya ya. Jangan. Sebetulnya di rumah lama tuh emang kita ada kayak ada sedih. Ada. Buat taman depan. Taman depan. Iya di mana nggak tahu lupa mungkin. Di salah satu toko lah. Tapi kita pakai vendor sih itu. Iya. Itu kita pakai vendor. vendor. Bikinnya 5 juta. Sama taman kecil gitu lah. Pakai batu-batu. Jadi nggak doang kan. Jadi dia tuh ngarepin semuanya. Nah mungkin ini bisa pasukan juga nih. Siap. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman yang mau pasang rumput sintetis ya. Daripada kalian datang ke toko, kalian nggak tahu speknya, kalian nggak tahu apa yang kalian butuhkan, mendingan kalian bisa hubungin Artgrass, karena di Artgrass nanti bisa dibantu sama pihak dari Artgrass, mungkin Mas Anto. Siapapun bisa bantu di Artgrass, konsultasi gratis. Iya, karena Mas Santo ya Mas ya waktu kesini ya, Mas Santo waktu datang tahu apa yang dibutuhin. Yes. Nah makanya pas waktu Mas Santo survei ngecek apa yang dibutuhkan sama apa yang datang itu beda. Oh iya. Makanya aku bilang sama Mas Santo, Mas perasaan aku nggak milih ini deh, aku bilang gitu. Iya, milihin saya Mas. Saya mau memberikan yang terbaik Mas Iqbal sama Kak Davinda. Perasaan aku nggak milih yang ini deh. Iya Mas, ini lebih bagus. Ya kan aku ya terserah deh. Tapi ternyata memang lebih bagus ya. Ya aku butuhin ini. Ya, alhamdulillah. Ya aku butuhin ini. Nggak salah milihin gitu. Benar. Yang aku butuhin ini karena ini kan kayak gini ya, kayak ada bekas meja nih. Ya. Ada bekas meja ini kan pasti tuh tidur kan. Yes. Itu ini mudah-mudahan kita buktiin ya beberapa menit tapi pasti kita berdiri. Yes. Kayak ini kan ya ada bekas pot, coba banyak di pot di sini. Ini bekas pot itu nanti kalau aku pindahin pot, memang tidur. Tapi kalau udah beberapa lama balik lagi dia. Itu yang itu tadi apa? Stand up. Sorry, stand up. Ini kelihatannya Mas Iqbal sama Kak Davina ini big fan ya. Maksudnya suka banget sama tanaman asli, hobi nih, atau jualan nih. Enggak, ini lebih ke hobi. Sampingan nih. Ini hobi nanti bakal dijual. Boleh kan kalau jadi duit lagi. Boleh. Ya sih. Jadi ternyata tanaman asli itu kalau layu ini disebabkan dengan 3 faktor. Waduh, apa itu? Penyiraman, terus cahaya matahari, sama ada beberapa tanaman kayak lili, kayak ini melano itu dia daunnya bakal bercak. Itu karena dia menyerap racun. Oh iya? Iya kan? Karbon dioksida bukan? Kalau Iya. Oke. Racun. Di ruangan gitu. Nah, kayak ada apa? Karet kebu ini belakangnya Mas. Ini karet kebun nih, Bukan. Ini. Nah, itu daunnya begitu itu karena ya kan? Salah satunya disebabkan sama dia menyerap racun udara itu. Tapi ntar dia akan netralisir atau ntar dia akan Netralisir. Nanti warnanya balik lagi hijau lagi, normal lagi. Iya. Wow. Ada dua. Dia akan menumbuhkan daun baru, tunas baru. Ketika tunas barunya itu lagi running, daun yang jelek ini dia akan patah. Oke. Gitu.
mata. Jadi, oh, sampai segitunya ya detailnya ya Mas Iya. Ical sama Kak Davina Oh, mau dia emang jenis tanaman hidupnya. orangnya emang observasi. Observasi. Dia lihat tuh. Detail juga nih saya lihat. karena aku pikir kalau tanaman-tanaman yang ini, ya tanaman-tanaman yang ini Nggak fungsional. nggak fungsional. Estetika tapi dapetnya. Estetika, benar. Sama kenyamanan lah. Benar. Karena kita Lah. bisa, ya. Jadi ada tanaman plastiknya, ada tanaman yang aslinya. Balance guys. Kesibukannya apa nih saat ini? Kita lagi Syuting. syuting. Syuting apa Kebetulan nih? semalam kita habis kelar syuting bareng lagi kan. Wih, Di musim semakin sibuk ya karena pandemi kelihatannya udah mulai berangsur-angsur Alhamdulillah. hilang ya kan. Jadi kesibukannya mulai wah pasti padat banget nih. Jadi kita sangat thank you banget kita bisa datang main kemari. Saya ya kan, saya kan dari Surabaya ya kan, saya datang kemari mau menyempatkan Pokoknya, waktu ketemu sama pokoknya saya. Thank you. Mas Steven kalau mau datang kapanpun, mau main-main kita selalu open. Thank you so Itu much. udah buka. Kalau ke Jakarta kalau kabarin aja. Thank you so much. Sering ke Jakarta, Lumayan sebulan sekali. 11 kali. Sebulan Cek, sekali. cek liburan. Ntar bisa kita jadi janjian. Siapa tahu ntar kita bisa jadi partner bisnis. Nah, Absolutely we can. Ya kan? Tidak ada namanya nggak mungkin. benar. Apalagi Kan sekarang, kita udah menjadi hubungan. apalagi sekarang zamannya itu buka Kolaborasi. Kolaborasi. Jangan kolaborasi. Ya, kolaborasi sekarang. Kita kolaborasi. Cakep. Kita sevisi. Iya. Cakep. Saya rasa udah cukup, kita ngobrolnya cukup lama nih. Ya kan saya nggak ingin ganggu lebih lama lagi. Masih sama Kak Davina ini mereka pasti juga ingin beristirahat atau beraktivitas. So thank you so much our people. Kita nanti akan kembali lagi di episode berikutnya di mungkin sama public figure yang lain atau kita kasih tips and tricks yang lain untuk bagi para audiens di luar sana. Thank you so much. Ya. Mas Ical, Kak Davina, sekali lagi see you all. See you. Bye.